Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran kelas 6 materi yang keempat, yaitu dengan tema zakat. Untuk itu, marilah kita awali bersama dalam pembelajaran secara daring ini dengan berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, ambil sikap anak-anak untuk berdoa. Sikapnya yang sempurna. Bila perlu tangan menengadahkan dengan baca basmalah dan Rabbi Shroli. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Perlu kita sampaikan kepada orang tua untuk ikut andil di dalam pembelajaran daring ini untuk memfasilitasi anak-anak masih dalam pembelajaran secara daring berupa YouTube, biar nanti anak-anak bila kurang jelas masih dapat mengulang kembali berkali-kali sehingga dapat paham, ya, jadikan anak-anak tersebut menjadi paham. Untuk itu saya harapkan fasilitas dari orang tua dan juga dari pemerintah sudah ada, yaitu tentang kuota, sudah anak-anak tentunya sudah mendapat. Yang belum, untuk segera lapor kepada guru kelasnya agar difasilitasi oleh pemerintah berupa kuota untuk pembelajaran secara daring tersebut. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini itu tentang masalah zakat, membayar zakat, memahami arti zakat, macam-macam tentang zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan juga hikmah berzakat. Secara singkat saja anak-anak, coba anak-anak lihat dalam video tersebut, anak-anak mengamati gambar. Gambar yang pertama, gambar kedua, ketiga. Tentunya anak-anak akan memahami. Berikutnya juga memahami tentang makna zakat. Ini yang akan saya sampaikan oleh Pak Guru. Bagian yang pertama tentang masalah pengertian zakat. Zakat menurut bahasa memiliki arti yaitu tumbuh, bertambah, berkah, dan juga pensucian. Itu menurut bahasa. Secara istilah, karena zakat itu ada menurut bahasa dan ada menurut istilah. Nah, menurut istilah zakat itu artinya adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki, ya, apabila telah cukup nisabnya yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, berikutnya adalah nisab. Nisab itu apa anak-anak? Nisab itu batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ini berupa harta benda, ya, karena ada zakat yang namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal atau zakat harta benda.
yang diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, perintah untuk saya ulangi, pertama kali zakat itu ketika Rasulullah Muhammad SAW pertama kali memerintahkan zakat itu hanya diberikan kepada orang fakir dan miskin saja. Nah, setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah, ya, maka zakat itu diberikan kepada beberapa orang. Sesuai dengan Al-Quran, ya setelah diturunkannya surat Al-Quran surat 9, itu surat At-Taubah ayat 60. Nah, di situ dijelaskan, nanti akan saya sampaikan ayatnya. Sehingga ada 8 orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan istilah asnaf. Nah, asnaf tersebut juga ada 8. Nanti akan saya jelaskan juga. Ya, ada 8 orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan istilah asnaf. Kemudian ini adalah harta benda yang wajib kita keluarkan zakatnya bila telah mencapai nisab. Lihat itu. Bahkan harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab. Nah, anak-anak lihat, ada emas, ada perak, ada hasil pertanian. Hewan peternakan juga terdiri dari bermacam-macam itu. Ada unta, sapi, kerbau, kambing, ayam. Ya. Maupun hasil perikanan. Hasil perikanan terutama perikanan yang diselenggarakan di rumah-rumah, bukan perikanan yang di laut, itu tidak. Nah, hasil pertanian meliputi ada padi, gandum, jagung, dan juga hasil perkebunan. Ada kurma, ada kebun tembakau, dan sebagainya. Jenis harta yang dizakati. Emas, itu emas tidak yang dipakai setiap hari, itu tidak, tetapi emas yang disimpan. Emas maupun perak yang disimpan, dan lama penyimpanannya juga ditentukan. Ya, minimal 1 tahun, setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Uang yang disimpan apabila telah mencapai 1 tahun dan telah mencapai nisab. Harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Hasil pertanian, misalnya padi, palawija, dan sebagainya. Tadi dalam bagian itu. Nah, ini kesimpulannya saya tuliskan di sini. Binatang ternak, kambing, sapi, dan sebagainya. Ya. Nih. Sekarang tentang ketentuan zakat. Yang pertama adalah tentang zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah. Pertama adalah syarat mengeluarkan zakat fitrah.
Ada syaratnya. Coba anak-anak lihat, itu dalam materinya ada syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Pertama apa anak-anak? Tentunya adalah beragama Islam. Ya, beragama Islam. Yang kedua masih hidup. Masih hidup. Dan hidupnya itu sampai batas akhir Ramadan, matahari terbenam. Di akhir bulan Ramadan kalau masih hidup, itu wajib mengeluarkan namanya zakat fitrah. Yang ketiga, memiliki kelebihan makan untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, ya, yang menjadi tanggungan pada hari raya tersebut. Nah, sekarang yang berikutnya langsung saja saya percepat karena waktunya juga saya singkat, tidak seperti di pertemuan dalam kelas tatap muka ya. Nah, ini mungkin cukup membutuhkan waktu maksimal sampai 35 menit atau 40 menit. Berikutnya adalah waktu membayar zakat. Nah, waktu membayar zakat ini digolongkan menjadi 4 macam. Ya, 4 macam. Yang pertama disebut waktu mubah. Waktu mubah, saya ulangi, waktu mubah. Kapan itu anak-anak waktu mubahnya? Waktu mubah itu dimulai kapan? Mulai puasa Ramadan. Tanggal 1 sudah mulai puasa Ramadan, saat itu pula sudah boleh membayarkan zakat fitrah. Namanya takjil, ya, dicicil. Tuh. Yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib itu mulai matahari terbenam akhir bulan Ramadan sampai waktu subuh tanggal 1 Syawal sebelum menjalankan sholat Idul Fitri sampai waktu subuh. Itu namanya waktu wajib. Saya ulangi, waktu wajibnya adalah setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan sampai waktu subuh, itu wajib. Yang ketiga namanya waktu sunnah. Setelah waktu subuh, setelah sholat subuh, sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, kok belum bayar zakat, itu zakat dibayarkan. Namanya waktu sunnah. Nah, setelah itu masuk dalam termasuk bukan zakat fitrah lagi. Sudah tergolong sedekah, maka disebut waktu sedekah. Disebut waktu sedekah. Apa? Waktu sedekah. Oke. Langsung saja terus. Sekarang besarnya untuk besar dan mutu zakat fitrah. Ketentuannya adalah zakat fitrah itu berupa makanan pokok sesuai daerah setempat atau negara setempat, daerah atau negara setempat. Kalau di Indonesia daerahnya mana? Ya, maka daerah Maluku makanan pokoknya sagu, yuk. Zakat fitrahnya pakai sagu boleh. Yang makanannya jagung, yuk pakai jagung. Kalau kita yang berada di Pulau Jawa ini kebanyakan makan pokoknya adalah padi, beras, maka zakat fitrahnya menggunakan beras sesuai yang kita makan. Kalau makan nasinya itu rojo lele, maka zakat fitrahnya ya rojo lele, atau lebih bagus lagi
yang mahal-mahal, yang baik. Yang lebih baik jangan yang lebih rendah dari yang kita makan. Lah besarnya seberapa? Besarnya zakat fitrah itu 2,5 kilogram. 2,5 kilogram atau 3,1 liter. Itu besarnya zakat fitrah. Jelas anak-anak? Lah zakat fitrah itu biasanya di sekolahan anak-anak tidak menggunakan beras, takut jatuh, mocar-macir. Lah itu boleh diganti dengan uang sebesar harga beras 2,5 kilogram. Ya, itu sebesar harga makanan pokok. Ya. Berikutnya tadi adalah yang sudah saya sampaikan, mutu dari zakat fitrah itu sama dengan makanan pokok yang kita makan. Jangan sampai lebih jelek. Ya, ada beras apek yang kita tidak mau makan kalau digunakan zakat fitrah, itu hukumnya kurang afdol, kurang baik. Ya walaupun boleh, ya tetapi kurang baik. Ya, yang lebih baik adalah yang lebih baik pertama sama dengan yang kita makan. Yang kedua lebih dari itu, harganya di atas harga yang kita makan. Itu lebih bagus. Karena zakat fitrah itu tujuannya untuk mensucikan diri, khususnya bagi orang yang berpuasa Ramadan. Nah ini anak-anak, itu tadi yang sudah saya sampaikan dari awal bahwa Al-Quran menjelaskan, terutama surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9 dalam Al-Quran, anak-anak. Surat yang ke-9, surat At-Taubah, ayatnya 60. Ya, itu isi kandungannya menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, termasuk zakat fitrah. Nah, coba lihat itu tulisannya. Anak-anak boleh menyimak di buku pembelajarannya. Ya, saya beri contoh cara membacakan. Bila perlu anak-anak di rumah sambil menirukan Pak Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Bisa menirukan anak-anak? Saya ulangi lagi karena nanti ini digunakan untuk nilai prakteknya. Di samping anak-anak nanti praktek membayar zakat di bulan Ramadan masuk dalam penilaian, juga ini nanti bacaan anak-anak cukup membaca saja, tidak usah menghafal. Ya, anak-anak nanti penilaian prakteknya tentang membayar zakat
Satu adalah praktek membaca surat At-Taubat ayat 60. Ya, beserta artinya. Tidak usah dihafal, kalau hafal lebih bagus, tetapi anak-anak membaca. Jelas? Ya. Yang kedua nanti prakteknya adalah membayar zakat di bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Itu praktek yang harus anak-anak lakukan. Saya beri contoh lagi untuk membacanya. Pahami betul, amati Pak Guru dalam membacanya. Bila perlu anak-anak melihat mulutnya Pak Guru cara membaca. Maka Pak Guru tidak pakai masker karena memberi contoh anak-anak untuk membaca Al-Quran. Jadi anak-anak akan jelas. Saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ba'nis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang isi kandungannya artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Itulah anak-anak. Nah, nanti kalau bacaannya belum jelas, di setel kembali ya videonya, dan nanti akan berbentuk video. Jadi anak-anak akan menyetel videonya kembali kalau materi ini belum jelas, terutama tentang cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jelas anak-anak? Oke ya, saya lanjut. Bagian yang ketiga adalah bagian orang yang berhak menerima zakat. Tadi sudah dijelaskan dalam arti Quran surat 9 atau At-Taubah ayat 60. Ini lihat. Yang pertama fakir, kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gharim, yang ketujuh fisabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Nah, pengertiannya anak-anak baca sendiri. Lihat fakir itu apa? Miskin itu apa? Amil itu apa? Di dalam tulisan tersebut sudah saya jelaskan. Paham ya anak-anak ya? Maka anak-anak wajib membaca, wajib mempelajarinya. Langsung saya lanjut. Bagian berikutnya, manfaat zakat fitrah. Manfaatnya apa sih zakat fitrah itu? Anak-anak padahal setiap tahunnya sudah membayar zakat fitrah. Tapi kalau tidak tahu manfaatnya,
Nah, sekarang akan tahu manfaatnya zakat fitrah tersebut. Lihat. Yang pertama adalah dapat menolong orang yang kesusahan. Mau beli makanan pokok, tidak bisa, tidak punya uang. Maka dengan adanya zakat fitrah, dapat menolong orang yang kesusahan tersebut. Yang kedua, dapat membersihkan diri, ya, karena dirinya itu banyak dosa, dan dalam 1 bulan itu dihapus dosanya dengan menjalankan puasa Ramadan. Terakhir, yaitu dibersihkan dengan membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu dapat membersihkan diri bagi orang yang berpuasa, yang sudah mampu berpuasa, ya. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbuat yang terpuji, ya, selalu peduli terhadap orang yang miskin, ya, selalu peduli dengan lingkungan kita, masyarakat lingkungan kita, melihat orang yang miskin, yang fakir, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai rasa syukur kita terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ya, minimal setahun sekali kita membayar zakat fitrah sebagai rasa syukur kita. Kalau tiap harinya ya sedekah yang mampu, ya, memberikan orang-orang yang tidak mampu, tetangga-tetangga kita, kanan kiri kita, tiap harinya. Kalau setahun sekali setiap bulan puasa, maka namanya zakat fitrah. Berikutnya adalah dapat berbagi kepada orang yang tidak mampu di hari raya. Kita merasakan hari raya dengan penuh sukacita, ya. Kita berbagi pula dengan harta, sebagian harta kita itu dengan membayar zakat. Kalau orang yang hartanya banyak, ya, hasil panennya banyak, atau uang yang disimpan banyak, emas perak yang disimpan banyak, juga berbagi pada orang yang miskin atau fakir atau yang berhak menerima zakat tersebut. Untuk apa sih? Yaitu untuk mempererat hubungan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Nah, itulah manfaat dari zakat. Saya lanjut, saya jelaskan pula. Setelah anak-anak mempelajari dari awal tadi, membaca dari awal yang saya sampaikan, ya, terus ada tugas-tugas dari Pak Guru. Ya, tugasnya apa? Yang pertama, itu ada tugas untuk ditulis di buku tulis. Kalau anak-anak malas nulisnya, ya cukup isinya saja. Kalau anak-anak ingin tambah rajin, ya, nilainya juga akan tambah, tulis dengan soalnya. Itu isilah atau lengkapilah pernyataan dalam kolom-kolom di bawah ini. Kalau anak yang rajin, boleh ditulis sesuai dengan itu, ya, di buku tulis, ya. Kalau anak-anak yang malas menulis, inginnya cukup saja, ya langsung saja boleh, ya, cukup ditulis isinya saja. Contoh, tapi diurutkan anak-anak, ya, urutnya ke bawah. Pertama, contoh zakat hasil kelapa sawit digolongkan sebagai zakat mal. Terus nomor 2, zakat fitrah anak dibayar oleh titik-titik. Itu yang berdua. Yang ketiga, amil zakat bertugas titik-titik. Berikutnya 4, balik ke atas lagi sampai selesai. Jelas ya anak-anak ya? Itu kalau akan ditulis. Jangan menyamping, tapi ke bawah.
Kalau keliru menyamping, kalau Pak Guru pas ngoreksi tidak benar, keliru disalahkan Pak Guru, jangan menyalahkan Pak Guru. Ya, jelas ya anak-anak ya? Turun, nomor 1, 2, 3, 4, yang bal atas sendiri, 5, 6, 7, terus berikutnya dan berikutnya sampai selesai. Ya, diurutkan secara turun. Itu yang pertama. Ya, karena dalam pembelajaran tentang zakat ini ada 2 penilaian pengetahuan. Sebetulnya sama dengan ini yang kedua, yaitu juga ditulis di buku tulis. Kalau pakai soalnya bagus, lebih bagus. Berarti anak-anak itu belajar menulis sampai belajar pengetahuan untuk mengisi titik-titik tersebut. Ya. Kalau ingin cepat, ya cukup kamu tulis isinya saja. Tapi diurutkan pula, ya. Nomornya jangan dibolak-balik. Tuh lihat. Jadi yang pertama, penilaian pertama, dan penilaian kedua yang ini merupakan untuk penilaian harian keempat. Pengetahuan, ya. Ada perintah di atas, ada tulis di buku tulis, pasti aku bisa. Itu untuk ulangan harian keempat. Jelas ya anak-anak ya? Nah, itu yang Pak Guru sampaikan untuk materi tentang zakat fitrah dan zakat mal secara singkat. Ya, ini secara singkat, dan waktunya kurang lebih hanya 30 menit. Untuk itu anak-anak harus membaca lebih banyak lagi di buku pelajaranmu. Apalagi anak-anak sudah memiliki buku penunjang. Jangan sampai anak-anak tidak memiliki. Ya. Kalau masih kurang jelas, terutama membaca Al-Qur'annya kok masih belum bisa, boleh setiap hari anak-anak yang merasa belum bisa, cukup 1 orang, 2 atau 2 orang ke sekolahan, ya, minta bimbingan Pak Guru untuk belajar Al-Qur'an. Bagus. Yang belum bisa membaca Al-Qur'an, Pak Guru siap, ya. Tapi jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker atau fasil atau sanitizer dan sebagainya, ya. Nanti anak-anak boleh diantar orang tua yang memang belum bisa membaca Al-Qur'an, saya bimbing akan lebih cepat untuk belajar Al-Qur'an karena sudah kelas 6. Nanti pasti ada praktek untuk membaca Al-Qur'an. Saya lihat dari yang awal saja surat Al-Kafirun masih banyak anak yang belum bisa membacanya. Terus surat yang menerangkan tentang hari kiamat kemarin juga masih banyak yang belum bisa. Al-Qari'ah itu ya, surat Al-Qari'ah juga masih banyak yang belum bisa. Nah, ini boleh minta dijadwal anak-anak yang belum bisa membaca Al-Qur'an, sehari 5 orang ke sekolah, ya. Saya akan luangkan waktunya, khususnya anak kelas 6 yang memang betul-betul belum bisa membaca Al-Qur'an. Walaupun dulu di kelas 4 sudah saya bimbing, tapi belum juga mair karena di rumah juga tidak ke TPQ. Orang tuanya juga tidak bisa membimbing baca Al-Qur'an dengan baik. Serahkan gurunya. Ya. Pak Guru tidak akan memungut imbalan.
imbalannya sudah disediakan oleh Allah. Ya, anak-anak ya, siap ya anak-anak? Ingat, tapi harus memberitahu Pak Guru dulu. Ya, karena Pak Guru ke sekolahnya sesuai dengan jadwal, dan jadwal itu selalu berubah-ubah. Maka nanti calling sama Pak Guru melalui WA mau belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Jam berapa? Sebenarnya kamu ke sekolahan, minta diantar orang tua, saya bimbing, ya, agar anak-anak itu lebih bisa, akan lebih baik. Oke anak-anak, sampai di situ dulu. Bila kurang jelas, kurang paham, anak-anak dapat bertanya, bisa melalui WA ya, atau telepon secara langsung. Ya, manfaatkan kuota dari pemerintah secara baik, jangan digunakan untuk bermacam-macam, ya, apalagi untuk YouTubean terus, ya, yang tidak termasuk pembelajaran akan merugikan diri sendiri. Begitulah dari Pak Guru, semoga ada manfaatnya, dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.